Ingat, kamu harus melakukan hubungan badan itu setiap malam Selasa Kliwon. Masa iya sih aku harus kayak gituan sama anakku? Begitu juga dengan si Randy. Si Randy ini seperti orang kesurupan dan dia pun langsung membuka seluruh pakaiannya. Lalu di sini dengan ganas, si Randy ini langsung melumat bibir dari ibunya sendiri, dari Bu Ida. Randy, lihat, kita dapat duit banyak banget. Kita bisa jadi orang kaya. Kita bakalan ngelakuin ini lagi setiap malam Selasa Kliwon ya, Ren. Tapi kamu ingat loh, Ren, jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, diberikan umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin, amin, Allahumma amin. Seperti biasanya sebelum saya memulai ceritanya, saya ini pengen tahu kalian semua ini datang dari mana saja dan namanya siapa. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya, biar nanti saya kenal atau nanti saya hafal sama kalian semua. Alhamdulillah ya, tidak terasa umur channel ini sudah 2 bulan. Dan subscriber sekarang sudah mencapai 600 sekian gitu. Semoga subscribernya cepat menjadi 1000 ya. Buat teman-teman semuanya yang hanya menonton dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Jadi di episode kali ini saya itu akan bercerita tentang pesugihan yang dilakukan oleh seorang ibu bersama anaknya. Aduh, ini menarik banget sih, menarik banget. Mungkin kalian juga bakalan gak nyangka kayak gimana ceritanya. Mungkin langsung saja lah, kita langsung menuju ke videonya. Ibu Ida ini memiliki seorang suami bernama Pak Anto. Tetapi belum lama ini Bu Ida ini diceraikan oleh Pak Anto. Dan Pak Anto ini pun lebih memilih wanita yang lebih muda dan lebih cantik dari Ibu Ida. Akhirnya Pak Anto ini menikah lagi. Di sini akhirnya Bu Ida itu hanya hidup dengan seorang anaknya, yaitu bernama Randy. Ibu Ida ini dia itu tidak mempunyai pekerjaan, apalagi Randy, dan si Randy ini sedang kuliah. Jadi di sini itu Ibu Ida itu sangat pusing, dia harus memikirkan untuk menyukupi kebutuhan sehari-harinya bersama anaknya si Randy dan harus bisa mengumpulkan uang untuk membayar biaya kuliah si Randy. Singkat cerita, tiba-tiba saja Bu Ida ini sudah berada di rumah salah satu dukun yang berada di kampung sebelah Ibu Ida. Dan di sini Ibu Ida ini meminta pertolongan agar dia itu bisa menjadi orang kaya atau dia ingin mencari pesugihan. Di sini si dukun ini pun langsung ngomong sama si Ibu Ida, "Saya mempunyai batu mustika. Ini bisa membuat Bu Ida itu jadi kaya. Tetapi memang banyak persyaratannya dan ibu pun harus membayar mahar." "Maharnya berapa, Mbah?" "Maharnya ini 25 juta. "Waduh, Mbah, saya kesini kan agar bisa mendapatkan uang. Kok malah ini saya mengeluarkan uang? Di dunia ini tidak ada yang gratis. Dan nantinya kalau kamu sudah membeli mustika ini, kamu juga bakalan menjadi kaya. Saya itu jamin." "Mbah, tapi beri aku waktu ya, Mbah. Aku akan usahain biar aku bisa membayar mahar batu mustika itu." Dan akhirnya si Ibu Ida ini pun pulang. Di sini si Ibu Ida itu bercerita kepada si Randy, kepada si anaknya tentang niatnya itu yang akan memakai pesugihan. Ya karena mungkin Randy juga bingung, akhirnya dia pun ya iya aja. Dan singkat cerita, akhirnya si Bu Ida ini sudah mendapatkan uang 25 juta itu. Pada keesokan harinya, akhirnya Bu Ida ini menuju ke rumah si dukun itu bersama anaknya, bersama si Randy. Sesampainya di situ, akhirnya dukun itu pun memberi arahan atau memberi penjelasan kepada si Ibu Ida. Memang cincin ini seperti cincin biasa,
Tetapi kalau kamu sudah melaksanakan ritualnya, kamu akan merasakan sendiri. Kamu juga akan melihat sendiri. Kamu akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Di sini akhirnya dijelaskan oleh si Mbah Dukun itu bahwasannya nanti Ibu Ida ini akan diberikan mantra atau rapalan atau doa-doa, dan ritualnya ini cukup unik. Jadi ritualnya itu dengan cara bersetubuh, tapi harus bersetubuh bukan dengan muhrimnya atau bukan dengan yang sah atau bukan suaminya. Di sini akhirnya Ibu Ida pun menyanggupi semua itu. Dan sebelum melakukan ritual, Bu Ida itu harus menyiapkan kembang 7 rupa, dupa, kemenyan, sesajen, mori, dan lain sebagainya. Dan setelah semua persyaratannya itu sudah terkumpul, lalu Ibu Ida itu dibawa ke sebuah ruangan oleh Mbah Dukun tersebut. Dan dia pun diajari tata caranya dan bagaimana cara merapalkan mantra-mantra yang diberikan Mbah Dukun tersebut. Jadi di situ cincin itu, batu mustika itu harus diletakkan di tempat tidur. Dan nantinya batu mustika itu harus ditutupi dengan mori atau kain kafan. Dan nanti di setiap sudut tempat tidur apa kamar tersebut harus diberikan kembang 7 rupa. Jadi di kamar itu ada 4 sudut di tembok, itu harus diberikan kembang 7 rupa. Dan setelah itu si Bu Ida ini harus merapalkan doa-doa atau mantra-mantra yang diberikan oleh si dukun. Singkat cerita, prosesnya dan tata cara pun sudah diberitahukan kepada si dukun tersebut, kepada Bu Ida. Akhirnya Bu Ida ini keluar lagi. Dan di sini Bu Ida itu kembali bertanya kepada si dukun, "Mbah, maaf, mau nanya lagi. Nanti aku berhubungan badannya dengan siapa ya?" Tiba-tiba si dukun ini melirik ke anaknya. "Lah itu, loh Mbah, ini kan anak saya. Jadi perewang kamu yang memberikan pesugihan kamu yang di dalam batu mustika itu, dia itu suka. Saya jamin duitnya kamu bakal dapat lebih banyak." Di sini si Bu Ida pun bingung, apalagi dengan si Randy. Akhirnya si Randy dan Bu Ida ini saling lirik-lirik, saling melihat, saling tatap. "Ingat, kamu harus melakukan hubungan badan itu setiap malam Selasa Kliwon. Dan kamu jangan lupa proses-prosesnya, ritual-ritualnya sebelum kamu melakukan itu." "Oh iya Mbah, makasih ya Mbah. Ya udah Mbah, saya pamit pulang." Akhirnya mereka berdua ini, Bu Ida dan Randy pun pulang menuju rumahnya. Di sepanjang perjalanan mereka berdua itu masih seperti canggung dan masih bingung. Masa iya sih aku harus kayak gituan sama anakku? Begitu juga dengan si Randy. Masa iya aku harus berhubungan badan dengan ibuku sendiri, ibu kandungku? Singkat cerita, akhirnya tibalah pada malam Selasa Kliwon, malam yang dinanti-nantikan oleh Bu Ida ini. Dan Bu Ida ini sudah memberikan kembang setaman di setiap sudut tembok kamarnya. Dan dia pun sudah meletakkan cincin itu, batu mustika itu, di atas kasur dan ditutupinya dengan kain kafan. Dan tepat pada jam 12 malam, mereka ini masih canggung, si Bu Ida dan si Randy. Mereka saling tatap-tatapan. Si Bu Ida ini sebenarnya agak malu. Bagaimana caranya dia mengawali melakukan hubungan itu dengan si Randy, dengan anaknya. Tetapi pada saat si Ibu Ida ini sedang bingung memikirkan hal itu, tiba-tiba si Randy ini seperti orang kesurupan. Dan dia pun langsung membuka seluruh pakaiannya. Lalu di sini dengan ganas, si Randy ini langsung melumat bibir dari ibunya sendiri, dari Bu Ida. Si Randy pun menciumi seluruh leher ibunya sendiri. Dan di sini si Randy itu seperti tidak sadarkan diri, atau seperti ada yang merasuki diri si Randy. Si Randy ini buas banget. Bu Ida pun kaget. Tetapi lama-kelamaan akhirnya Bu Ida pun mengikuti alur tersebut. Dia juga menikmati. Dan hingga pada akhirnya tiba waktu jam 3 pagi.
Berarti mereka berdua itu berhubungan badan itu lama banget, sampai 3 jam. Dan setelah itu mereka itu terbangun. Dan si Randy ini tiba-tiba seperti orang yang lupa atas apa yang menimpa dirinya dan ibunya tadi. Loh, Bu, kita habis ngapain ya, Bu? Ren, seperti yang dikatakan Mbah Dukun. Aduh, Bu, udah Bu, pakai dulu bajunya, Bu. Dan di sini Randy juga canggung, padahal dia itu tidak merasakan bahwa dirinya itu habis atau telah berhubungan dengan ibunya. Akhirnya mereka berdua ini pun memakai pakaian, memakai baju. Dan setelahnya si Randy itu merasakan alat vitalnya itu sangat sakit. Begitupun dengan ibunya. Mereka berdua itu bercinta 3 jam loh. Waduh, lama banget. Dan setelah si Randy ini memakai pakaiannya, dia pun langsung bangkit dari tempat tidurnya. Dan di sini ibu langsung membuka mori yang menutupi cincin batu musika tersebut. Ketika mori atau kain kafan itu dibuka, ternyata di situ sudah banyak banget uangnya di bawahnya, banyak banget. Akhirnya yang tadinya Bu Ida ini canggung dengan si Randy, tiba-tiba Bu Ida ini langsung merasa senang banget. Randy, lihat, kita dapat duit banyak banget. Kita bisa jadi orang kaya. Kita bakalan ngelakuin ini lagi setiap malam Selasa Kliwon ya, Ren. Tapi kamu ingat loh, Ren, jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua ya. Beberapa hari terlewati dan di sini si Ibu Ida ini membeli mobil, membeli rumah dan lain sebagainya. Ini membuat adiknya Ibu Ida itu merasa bingung karena Ibu Ida ini tidak bekerja dan si Randy juga masih kuliah. Kok setelah ditinggal oleh suaminya malah si Ibu Ida ini menjadi kaya banget. Kakaknya ini berubah menjadi kaya. Dan ini berlangsung selama 2 tahun. Jadi Bu Ida ini tetap melakukan hubungan badan tersebut dengan anaknya, dengan si Randy itu. Dia menjalani itu selama 2 tahun dan sampai dia itu benar-benar kaya. Tapi di suatu pagi tiba-tiba alat kelaminnya Bu Ida ini mengeluarkan darah dan nanah. Begitupun dengan si Randy. Akhirnya mereka berdua ini bingung. Juga mereka berdua ini malu. Akhirnya mereka berdua ini pergi ke rumah sakit. Dan di situ pun mereka diobati secara medis. Tetapi 3 bulan berlalu mereka ini tak kunjung sembuh. Karena sangat terpaksa, akhirnya Ibu Ida ini pun menceritakan kepada adiknya, kepada si Siti. Dia menceritakan apa yang dilakukannya bersama si Randy, bersama anaknya. Dan di sini Siti itu pun shock dan kaget. Siti ini tak habis pikir kenapa bisa kakaknya sendiri itu melakukan hubungan badan dengan anaknya sendiri, anak kandungnya. Akhirnya si Siti ini atau adik dari Ibu Ida pun menganjurkan bahwa Ibu Ida itu harus memeriksakannya ke rumah sakit. Lalu Bu Ida pun menjawabnya bahwasanya mereka berdua itu sudah datang ke rumah sakit. Sudah 3 bulan ini tetapi mereka tidak ada perubahan. Akhirnya adiknya Bu Ida ini, si Siti itu mengajak mereka untuk datang ke seorang tabib. Jadi mereka akhirnya datang ke sebuah tempat. Di situ adalah tempat pengobatan tradisional, tabib. Dan ternyata si tabib ini juga orang yang pintar mengenai hal-hal gaib. Akhirnya dengan sangat malu dan terpaksa, Bu Ida ini pun menceritakan semuanya kepada tabib tersebut. Dan benar saja, ternyata jin atau perewang pesugihan Ibu Ida ini marah dengan Bu Ida dan Randy karena sudah beberapa Selasa Kliwon mereka berdua ini sudah tidak melakukan hubungan badan. Bu Ida melakukan itu karena dia merasa bahwa dirinya dan Randy ini sudah cukup kaya, sudah banyak banget duitnya, makanya dia tidak melakukan itu lagi. Tetapi ternyata perewangnya atau jin yang ada di batu mustika tersebut itu tidak terima. Akhirnya mereka itu mengirimkan penyakit kepada si Randy dan kepada Ibu Ida. Akhirnya di sini pun si tabib ini memberi solusi bahwasannya Ibu Ida itu harus lepas dari perjanjian pesugihan tersebut. Bu Ida di sini pun menerimanya. Dia juga ingin mengakhiri semuanya itu.
Akhirnya mereka berdua ini, si Randy dan si Ibu Ida pun diterapi itu selama 5 bulan oleh tabib tersebut. Tetapi mereka berdua itu tak kunjung sembuh. Bahkan setiap hari mereka itu makin merasakan sangat sakit sekali di bagian alat vitalnya. Hampir setiap hari alat vital dari si Randy dan ibunya ini mengeluarkan nanah dan darah, dan aromanya itu sangat tidak sedap. Bahkan adiknya Ibu Ida atau tantenya dari si Randy ini pun sampai dia mutah-mutah karena baunya itu. Dan si Ibu Ida pun ngomong sama si Siti, sama adiknya, aku sudah terapi 5 bulan, tetapi kok masih sakit terus. Apa aku harus kembali lagi? Aku harus melakukan hubungan badan dengan si Randy. Tetapi adiknya ini pun mewanti-wanti kakaknya agar jangan dia melakukan itu lagi. Si Ida ini dia itu memaksa karena dia itu sudah tidak tahan merasakan sakitnya. Akhirnya mereka berdua, Bu Ida dan si Randy ini pun kembali melakukan hubungan badan. Dan benar saja penyakit itu tiba-tiba hilang. Jadi langsung sembuh. Setelah mereka selesai melakukan itu, mereka itu sudah tidak merasakan sakit. Dan darah dan nanah itu juga tidak lagi keluar. Dan di sini Siti pun tidak bisa untuk membiarkan mereka berdua, kakak dan keponakannya itu terus melakukan hubungan seperti itu. Karena itu sangat tidak pantas dan itu dilarang di agama mereka. Diam-diam si Siti itu menemui tabib tersebut. Tetapi menurut si tabib itu memang sangat susah untuk melepaskan itu dari Bu Ida dan si Randy. Akhirnya tabib itu pun menghubungi temannya berjumlah 7 orang. Dan 7 orang tersebut pun akhirnya itu membantu proses penyembuhan atau membantu proses pelepasan perjanjian antara Bu Ida dan setan yang memberi pesugihan. Dan tiba-tiba saja setelah proses itu dimulai, ritualnya dimulai, Ibu Ida ini langsung menelpon si Siti. Ibu Ida itu sedang ada di rumah pada saat itu. Dan Ibu Ida ini menceritakan bahwa alat vitalnya itu kembali merasakan sakit yang sangat. Padahal semalam dia sudah berhubungan dengan si Randy. Di sini si Siti pun akhirnya membawa ke-7 orang tabib tersebut menuju rumah kakaknya atau rumah Ibu Ida. Lalu sampainya di situ, Ibu Ida dan Randy itu benar-benar sedang terkapar. Ternyata 7 tabib itu sedang berperang dengan si setan itu, perewang yang memberikan pesugihan kepada Ibu Ida. Makanya efeknya masuk ke dalam Bu Ida dan si Randy. Dan di sini benar-benar darah dan nanah itu sangat banyak. 7 tabib ini bersama si Siti itu semuanya itu merasakan bau yang tidak sedap seperti membusuk dan bau amis. Ketika 7 tabib ini masih membacakan atau merapalkan doa-doanya, tiba-tiba batu mustika itu meledak, dar. Dan akhirnya Bu Ida dan si Randy ini pun ikut menghembuskan nafas terakhirnya. Dan di sini pun Siti menangis sejadi-jadinya. Lalu setelah itu pun semua warga mengetahui kejadian tersebut, mengetahui tentang pesugihan yang dilakukan oleh Ibu Ida dan si Randy. Di sini si narasumber atau si Siti ini pun sangat menyayangkan karena dirinya itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kakaknya dari awal. Kalau si Siti ini tahu apa yang akan dilakukan oleh kakaknya dari awal, sudah pasti dia itu mencegahnya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Bahkan keponakan dan kakaknya sekarang sudah meninggal dunia. Dan cerita pun berakhir. Na'udzubillahi min dzalik ya. Astagfirullah. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Dan buat teman-teman semuanya juga yang mempunyai cerita mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan ulang oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp di bawah atau di samping saya ini. Itu adalah nomor WhatsApp saya, silahkan kalian save. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.